Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Permana dari Prodi PGMI. Izin menyampaikan mengenai tentang pengertian diskriminasi dan ketidakadilan hukum. Jadi di sini diskriminasi adalah suatu sikap pembedaan dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosial. Yang kita ketahui, diskriminasi ini juga bisa terjadi di suatu masyarakat ataupun negara karena membeda-bedakan satu dengan satu sama lainnya. Pengertian diskriminasi juga dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat ketiga. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab diskriminasi ini terjadi. Mungkin banyak faktor-faktor ini, tapi ada beberapa hal yang memang sangat cenderung terjadi di dalam masyarakat ataupun di negara kita. Untuk yang pertama yaitu pembedaan latar belakang. Latar belakang sendiri ini terjadi karena ada suatu kelompok orang ataupun orang oknum yang di sini mungkin dia ini berlatar belakang yang memang berbeda dengan yang lainnya, jadi dia merasa ingin dibedakan dan juga diskriminasi ini akan timbul. Yang selanjutnya yaitu perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama, perbedaan kepentingan dan juga perbedaan individu. Nah, di sini penyebab faktor terjadinya diskriminasi ini bisa muncul. Bentuk diskriminasi di Indonesia banyak hal yang terjadi. Salah satunya yaitu dalam keluarga, tempat kerja, undang-undang dan kebijakan dalam undang-undang dan juga pelayanan, dan ataupun juga dari transgender, terus ras dan juga sosial. Nah, ini adalah bentuk-bentuk diskriminasi di Indonesia yang mungkin sering terjadi. Dari keluarga bisa juga terjadi diskriminasi dalam tempat kerja yang mungkin ada beberapa orang ataupun sekelompok orang, seorang yang memang mempunyai kepentingan, dan hal itu yang akan selalu dikedepankan dengan mereka, dan akhirnya diskriminasi itu sendiri muncul di tempat tersebut. Dalam diskriminasi ini terjadi di suatu masyarakat ataupun negara, maka akan timbullah yang namanya ketidakadilan dalam hukum. Nah, di sini ketidakadilan dalam hukum dapat terjadi berdasarkan banyak faktor seperti ras, suku, status sosial, agama dan lainnya. Faktornya pun banyak. Faktor penyebab ketidakadilan hukum salah satunya yaitu rendahnya moral para pejabat, tingkat kekayaan seseorang, nepotisme, tingkat jabatan seseorang, rendahnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum. Nah, itu adalah beberapa penyebab faktor ketidakadilan hukum itu terjadi. Karena kenapa orang menganggap kekayaan seseorang itu bisa meningkatkan kepercayaan di dalam masyarakat. Padahal tidak seperti itu, karena baik itu berbeda ras, berbeda agama dan lainnya, siapapun orangnya, dia berhak menerima hukum yang sama. Karena kita hidup di Indonesia ini berbhinneka tunggal ika, walaupun suku berbeda, banyak suku, banyak ras, banyak agama, tapi tetap kita ini satu, yaitu Indonesia. Dan yang terakhir, mungkin banyak yang dapat kita ketahui untuk solusi mengatasi ketidakadilan hukum ini. Tapi mungkin ada hal beberapa yang penting yang memang untuk menjadikan solusinya itu.
yaitu yang pertama mencari penegak hukum yang memang tegas dan berani. Nah, di sini memang harus benar-benar kita mencari orang yang memang berani dalam membuat keputusan, yaitu berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya. Jadi tidak sembarang orang yang memang benar-benar tegas dan juga berani dalam mengambil keputusan. Karena kita ketahui bahwa kalau orang ini tidak tegas, tidak berani, maka dia akan takut dengan orang-orang yang memang mendiskriminasikannya itu. Untuk yang solusi selanjutnya yaitu mungkin melakukan reformasi birokrasi agar segera bersih dari sistem dan pejabat korup. Nah, mungkin melakukan reformasi yang sebesar-besarnya, kita bisa dikatakan diganti dengan pejabat-pejabat yang memang tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Maka dengan solusi ini dijalankan, maka akan terjadi yang namanya negara adil dan makmur, baik itu dari masyarakat kecil sampai memang benar-benar dari masyarakat yang besar. Maka kita katakan bahwa negara ini akan aman dari diskriminasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari awal sampai akhir, karena di sini saya masih dalam tahap belajar, mohon maaf apabila tutur kata salah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.